الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم jemaah Masjid Al-Ihsan yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah lah yang menghendaki kita berada di majlis ini. Allah pula yang mengizinkan kita. Allah pula yang memberikan kita nikmat, sehingga Allah mudahkan kita berkumpul di majlis ini dalam rangka menimba ilmu syar'i yang di dalamnya ada firman Allah, ada sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah inti ilmu. Ya. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, la yastakimu ilmu illa bil amal wa la yastakimu ilmu wal amal illa bin niyyah wa la yastakimu ilmu wal amal wan niyyah illa bimutaba'ati rasul atau mutaba'ati sunnah. Fudail bin Iyad pernah mengatakan, ilmu itu tidak akan tegak, la yastaqim illa bil amal, kecuali engkau ikuti ilmu itu dengan amal. Itu Fudail bin Iyad. Ilmu enggak akan mantap, ilmu enggak akan jadi hujjah buat engkau. Justru ilmu itu akan menjadi hujjah yang memberatkan engkau, kecuali apa? Kecuali engkau mengamalkan, ya, engkau mengamalkannya. Kalau ilmu itu sudah diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi hujjah untuk kita, yang akan membantu kita di akhirat kelak. Jadi ilmu yang kita timba setiap hari, ilmu yang kita datangi setiap hari, ilmu yang kita catat setiap hari, ilmu yang kita dengarkan, yang berusaha kita hafalkan setiap hari, itu tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah kokoh kalau kita nggak amalkan. Kalau ilmu itu sudah diamalkan, maka ilmu itu akan menguat dan ada apa? Semakin apa? Istiqomah, semakin tegak, semakin lurus, semakin benar. Wala yastaqimu ilmu wal amal illa bin niyyah. Dan ilmu dan amal, ilmu serta amal itu dua-duanya tidak akan pernah benar. Kedua-duanya tidak akan pernah jadi hal yang bagus. Tidak akan pernah jadi amal soleh seseorang, kecuali apa? Kecuali dengan niat. Ya.
Yang membuat amal kita diterima itu karena ada niatnya. Yang membuat ilmu kita bagus itu karena ada niatnya. Man talabal ilma lil ilm fala ilma lah. Barang siapa yang menuntut ilmu karena ilmu tersebut, maka dia tidak akan mendapati ilmu itu. Tidak akan mendapati ilmu itu. Man talabal ilmu liya'mal fawalah. Barang siapa yang menuntut ilmu karena untuk mengamalkannya, maka pasti ilmu akan jadi miliknya, Pak. Pasti. Karena dia langsung amalkan. Contoh, dia mendapatkan ilmu tentang zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja. Katakanlah dapat ilmu itu saja, tapi dia amalkan, maka ilmu itu benar-benar untuknya. Tapi kalau dia cuma ilmu hanya untuk khazanah, hanya untuk memperbanyak dalam otaknya, percuma. Engkau mengetahui keutamaan mengucapkan subhanallah, mengetahui keutamaan mengucapkan alhamdulillah, mengetahui keutamaan mengucapkan Allahu akbar, tapi itu sebatas pengetahuan, pengamalannya nggak ada, ya kan percuma, Pak. Percuma. Maka barang siapa yang dia menuntut ilmu untuk supaya dia berilmu saja, nggak akan mendapatkan ilmu dia, Pak. Nggak akan mendapatkan ilmu. Tapi barang siapa yang dia menuntut ilmu karena niat untuk mengamalkan, maka ilmu itu akan senang berada di sisinya. Ilmu itu akan senang berada di sisinya. Maka wala yastaqimu ilmu wal amal illa bin niyyah. Maka ilmu dan amal itu tidak akan menjadi hal yang bagus, tidak akan menjadi hal yang sempurna pahalanya, bahkan mungkin bisa menjadi dosa buat kita, ya. Karena ketika kita beramal, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, laisa sya'nu fil amal. Yang engkau perhatikan, yang harusnya jadi perhatian kita itu bukan perkara amal, bukan. Tapi apa? Fi himayatil amal min apa? Minal mubtilat, ya, wal munaqqisat. Akan tapi yang perlu kita perhatikan itu kita membentengi amal kita dari apa? Yang membatalkan iman, yang membatalkan amal, dan dari yang mengurangi pahala amal. Fa inna riya wa in taqqa, katanya. Sesungguhnya riya meskipun dia tipis, fa innahu mubtilatun atau fa innahu mubtilun lil amal, fa innahu mubtilun lil amal. Riya itu meskipun dia tipis, kecil, itu tetap sama semuanya, membatalkan amalan, gitu. Membatalkan amalan, Pak. Jadi yang harus jadi perhatian kita itu bukan hanya beramal, gitu. Kalau beramal mungkin gampang, jenengan sholat gampang, jenengan ngaji gampang, jenengan ajengin apa mau niku nek perkara ibadah niku asli itu gampang. Ning langkung abot niku jenengan apa njogo amalan niku saking napa? Saking yang membatalkan amalan niku lho, Pak. Riya, pengen diawasi tiang, pengen digunggung tiang, pengen dipuji, pengen dilem. Meskipun itu tipis sekali, meskipun itu remeh sekali, tapi itu menghancurkan amalan, gitu. Ya. Makanya ilmu dan amal ini tidak mungkin bisa tegak illa bin niyyah. Wala yastakimul ilmu wal amalu wan niyatu illa
bittiba'is sunnah, illa bittiba'is sunnah. Akan tapi ilmu, amal, niat ini semua tidak akan berguna kecuali yang jenengan ilmui, yang jenengan amalkan itu apa? Mencocoki sunnah. Percuma jenengan niate apik, ning perbuatan itu tidak mencocoki perintah Allah dan Rasulnya, percuma. Niat apik mawon niku mboten cekap, Pak. Niat apik mawon niku mboten cekap. Enggak cukup. Ibaratnya jenengan niku mung niat apik, mohon maaf. Semua agama yang ada di dunia ini, mau dari orang Muslim, orang Yahudi, orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, orang Hindu, semuanya nggak ada ajarannya yang nyuruh berbuat senonoh, yang nyuruh berbuat dosa, itu nggak ada. Coba, nggak ada, Pak. Mereka ajarannya itu nyuruh apa? Bagus, ke orang-orang bagus, ke tetangga bagus, ke orang lain membantu, ke orang lain ke orang lain belas asih, itu semuanya seperti itu. Agama kasih. Tapi apakah semua itu bisa berguna? Enggak, kalau enggak mencocoki apa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hari ini. Mungkin pada zaman Nabi Musa, agama Nabi Musa itu yang terpakai gitu. Mungkin zamannya Nabi Isa, agamanya Nabi Isa itu yang terpakai. Tapi setelah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, maka satu-satunya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima. Maka ilmunya, amalnya, niatnya jenengan itu tidak akan berguna tanpa ittiba'us sunnah, tanpa apa? Tanpa mengikuti sesuai aturan syariat Islam. Maka bersyukur ketika kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam mengarungi hidup ini, berada di jalur yang benar. Niatnya sudah karena Allah, niatnya sudah karena Allah, itu sudah separuh gitu, Pak. Niat karena Allah itu sudah separuh, tinggal kita sempurnakan separuhnya lagi. Kita niat karena Allah, agamanya sesuai aturan Rasulullah gitu loh. Ya, tujuannya sudah benar, caranya harus benar. Kalau enggak, percuma. Caranya benar, tujuannya enggak benar juga enggak bisa. Tujuannya benar, caranya enggak benar juga enggak bisa. Harus dua-duanya. Maka sungguh nikmat yang luar biasa ketika kita masih diberikan kesempatan berada di jalur tersebut, karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalu min ummati dhahirina al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti al-qiyamah, hatta ya'ti yawmal qiyamah. Akan senantiasa ada dari umatku, min ummati, kata Nabi kita yang mulia SAW, dhahirina al-haq, yang senantiasa berada di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak berarti siapapun yang menyelisih mereka, hatta ya'tiya yaumul qiyamah, hatta datang hari kiamat ditegakkan, itu akan senantiasa ada.
Kita lanjutkan hadis yang kemarin, masih belum selesai Pak ya. Sampai kemarin au masjidan bana, masjid yang dibangunnya. Kita kemarin sudah membahas bagaimana keutamaan membangun masjid. Man bana masjidan, ya, man bana masjidan apa? Ibtigha'an liwajhillah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid ibtigha'an atau mubtaghi liwajhillah, dia mencari wajah Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Maka ketika kita menyisihkan harta kita untuk pembangunan masjid, itu seperti kita membangun rumah kita di surga, Pak. Maka ikutlah andil ketika ada pembangunan masjid, terutama ketika masjid itu dimanfaatkan banyak umat manusia, diisi, kemudian dihidupkan, bukan hanya event-event, bukan hanya hidup ketika Ramadan, bukan hanya hidup ketika ada event-event tertentu, tapi setiap hari dihidupkan. Maka itu pahalanya mengalir deras, pahalanya mengalir deras. Maka ikutlah andil dalam pembangunan masjid. Au baitan libni sabili bana. Di antara amalan-amalan yang pahalanya akan tetap menemui seorang mukmin ketika dia sudah meninggal adalah rumah yang sengaja ia bangun sebagai tempat singgah orang yang bepergian. Ibnu Sabil. Namanya orang bepergian itu jauh dari rumah. Kalau ada rumah yang sengaja dia bangunkan hanya untuk tempat persinggahan, Pak. Mungkin untuk istirahat sejenak, atau barangkali rumahnya besar bisa dipakai untuk nginep dan lain sebagainya. Dia sengaja bangun itu, dia biayai semuanya. Dan dia khususkan untuk mereka-mereka yang membutuhkan tempat ketika selama perjalanannya. Maka rumah itu setiap kali dipakai, setiap kali dimanfaatkan oleh seorang mukmin lainnya, maka rumah itu akan mendapatkan atau mengalirkan pahala untuk yang membangun. Kita di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas, ya, seluruh apa yang Ibnu Adam keluarkan untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk pendidikannya, untuk makannya, itu semua bernilai sedekah, tentunya dengan niat. Kecuali illa fil bait, kecuali dalam pembangunan rumah. Rumah itu enggak dihitung pahala. Rumah itu dihitung pahala ketika jenengan bisa memakmurkan rumah itu, diisi dengan ibadah, diisi dengan amal soleh, diisi dengan sholat-sholat sunnah, diisi dengan pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Kecuali pada rumah. Dan para ulama menjelaskan maksudnya bagaimana. Ketika rumah itu memang sudah jenengan punya dan enggak butuh lagi tempat, artinya sudah lebih-lebih gitu kan, tempat buat anak ada, tempat buat ini ada, tempat itu semuanya ada, maka membangunnya, menambahnya, sekalipun dia niat karena Allah, itu nggak mendapatkan pahala sama sekali, nggak mendapatkan pahala sama sekali. Karena apa? Sebenarnya dia nggak butuh gitu loh. Karena dia nggak butuh, kecuali memang rumah itu dibutuhkan. Sementara ketika jenengan bangun rumah untuk orang lain,
Itu beda hukumnya. Jenengan bangunkan rumah untuk orang lain akan jadi pahala jenengan yang mengalir. Luar biasa kan? Ketika kita bangun rumah untuk diri kita sendiri nggak ada pahalanya, karena memang kita nggak butuh, katakanlah gitu kan. Semua tempat sudah ada, dapur ada, ini ada, itu ada, bahkan mungkin lebih-lebih. Jenengan mau tambahin, sekalipun menghabiskan uang 1 miliar, itu nggak ada pahalanya. Tapi jenengan bangunkan rumah untuk orang lain, katakanlah nggak sampai 1 miliar, 20 juta saja gitu kan. Rumah jadi 20 juta, ya nggak tahu kayak bagaimana jadi gitu kan. Ketika rumah itu dipakai untuk ibadah atau tetap disinggahi, tetap dimanfaatkan oleh penghuninya, jenengan ngalir itu pahalanya. Ngalir, Pak. Tapi untuk diri sendiri enggak. Terlebih jenengan ketika tempat-tempat itu dijadikan tempat memang untuk bersinggah orang-orang yang fisabilillah, fisabilillah, datang misalnya dalam rangka untuk berdakwah, kemalaman gitu kan, singgah di rumahnya bapak ini yang sengaja dijadikan tempat untuk orang-orang yang bepergian. Pahala, Pak, pahala. Jenengan mau bangunkan untuk orang lain, itu tiap hari dipakai, pahala. Kadang-kadang kita itu eman gitu kan, harta kalau kita kasihkan ke orang gitu kan. Tapi kalau kita ukurnya akhirat, itu justru jenengan yang untung, Mbak, bukan yang nikmati. Wallahi jenengan yang untung. Harta yang dinikmati orang, katakanlah jenengan memberikan rumah atau memberikan harta, itu paling berapa hari sih habis itu kan. Tapi pahalanya jenengan tetap ngalir. Itu uang itu sudah jadi darahnya. Rumah itu ditempati tiap hari. Setiap jenengan orang yang jenengan kasih uang itu aktivitas taat kepada Allah, jenengan dapat pahalanya. Sementara jenengan di rumah, katakanlah jenengan hari ini nggak baca Al-Quran, tapi jenengan membiayai orang yang membaca Al-Quran, jenengan dapat pahala membaca Al-Quran, mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Itu loh enaknya. Justru yang untung itu bukan orang yang diberi gitu. Justru yang untung adalah orang yang memberi. Kadang-kadang kita nggak mampu banyak ibadah, kita berikan titip kita ke orang-orang yang memang senang ibadah, jenengan alhamdulillah. Jenengan di rumah nggak ngelakuin apa-apa, dapatkan pahala ibadah ini. Si fulan mendapatkan ibadah ini, si fulan mendapatkan ibadah ini, si fulan mendapatkan ibadah ini. Karena apa? Dia jadi wasilah. Dia jadi wasilah. Dia yang memberikan penghidupan untuk orang tersebut. Au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan. Sungai yang dialirkan, sungai yang bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Yang tadinya mungkin sungainya itu masih belum jernih, atau sungainya itu masih banyak kotoran, sehingga mengalir pun nggak ada manfaatnya. Mengalir pun nggak ada manfaatnya. Kemudian jenengan mempunyai inisiatif, mungkin bukan dengan uang, tapi dengan membersihkan sampahnya, dengan melebarkan sungainya, atau dengan memberikan batasan-batasan dari beton gitu kan, sehingga sungai itu lebih terurus, sehingga bersih. Maka sungai itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Maka manfaat dari sungai itu, selama sungai itu terus mengalir dan hasil dari campur tangan jenengan, yang pertama pasti karena kehendak Allah Azza wa Jalla,
Air itu mengalir karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Tapi air itu mengalir dan kemudian menjadi bersih, jenengan atur, jenengan rawat, maka selama air itu dipakai oleh orang lain, jenengan mendapatkan pahala. Dan ini bisa untuk semua hal, Pak. Semua hal. Sumur yang sifatnya bermanfaat untuk orang banyak. Ketika misalnya di suatu tempat sumurnya itu bau atau mungkin kurang jernih, jenengan beri inisiatif kalau orangnya nggak mampu, misalnya, ayo Pak, tak ewangi dijerokno utawa nopo, dikasih dana biar airnya bagus, kemudian air itu bermanfaat untuk orang lain, pahala mengalir. Pahala mengalir. Oke. Nggak ada yang nggak Allah tulis, itu nggak ada. Nggak ada yang Allah luput dari perbuatan kita, itu nggak ada, Pak. Nggak ada yang Allah luputkan, itu nggak ada. Semua Allah tulis dengan detail, dengan lengkap. Bahkan yang kita lupakan. Allah mengatakan ahsahullahu wa nasuh. Allah selalu hitung padahal dia sudah lupa. Allah selalu tulis padahal dia sudah lupa kalau pernah mengerjakan itu, gitu. Mungkin jenengan saking ikhlasnya itu sampai nggak sadar kalau sumur itu jenengan dulu yang bikin, itu sampai nggak sadar, gitu kan. Dimanfaatkan orang, sekalipun jenengan tuh nggak sadar kalau sumur itu jenengan yang buat, itu pahalanya terus untuk jenengan. Itu pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus. Maka carilah amalan-amalan yang seperti itu, Pak. Amalan-amalan yang namanya amalan muta'addi. Ada amalan qasir, ada amalan muta'addi. Amalan qasir itu amalan yang selesai ketika ibadahnya itu selesai. Amalan muta'addi itu amalan yang tidak ada selesainya, terus pahalanya. Amalan qasir itu amalan yang kalau kita selesai mengerjakan ibadah itu, ya pahalanya sudah berhenti. Itu amalan qasir. Bukan kita meremehkan amalan qasir, bukan. Salat amalan qasir, membaca Al-Quran amalan qasir, semuanya amalan qasir. Bukan meremehkan. Tapi kita juga perlu mencari amalan-amalan yang muta'addi, amalan-amalan yang pahalanya itu autopilot, Pak. Jenengan mau di mana saja, itu pahalanya ada. Itu loh yang harus kita cari itu, Pak. Jenengan sedang tidur, tapi pahalanya mengalir. Jenengan sedang bermain dengan anak, tapi pahalanya tercatat. Jenengan sedang bekerja mengejar dunia, mendapatkan pahala akhirat karena uang yang jenengan titipkan untuk ibadah-ibadah yang muta'addi. Di antara amal-amal yang muta'addi itu seperti itu, membuat atau memudahkan tempat yang bisa dinikmati atau sebuah sarana atau sebuah cara yang berguna untuk orang banyak. Itu ibadah-ibadah yang muta'addi. Contohnya apa? Ya tadi sungai, sumur, rumah singgah, dan lain sebagainya. Yang ibadah itu apa namanya? Amalan-amalan itu akan terus sampai nggak ada ujungnya, sampai habis, Pak. Bahkan ketika yang buat itu sudah meninggal. Utsman bin Affan ketika membeli sumur itu, beliau sudah wafat, sumur itu masih digunakan, pahalanya ngalir, Pak. Abu Talhah ketika mendengar satu ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun,
Itu maka dia sedekahkan di jalan Allah kebun kurma yang paling dekat dengan masjid Nabi, yang paling dicintai, yang paling disayangi, yang paling menghasilkan, yang paling pokoknya serba paling, Pak. Tapi ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum dianggap bagus, belum mencapai derajat yang bagus. Lan tanalul birra, belum sampai ke derajat yang katakan baik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai jenengan berani menginfakkan semua yang jenengan cintai. Enggak harus dunia, maksudnya enggak harus uang, enggak harus tempat, enggak harus kendaraan, enggak harus apa saja. Justru ketika jenengan cinta sesuatu itu dan pengen itu kita sampai di akhirat, sedekahkan. Itu. Kalau karena di dunia itu belum tentu kita bisa bersama terus gitu kan. Misalnya jenengan cinta dengan arloji jenengan, arloji saya senang banget ya, pokoknya ini hadiah luar biasa, atau ini perjuangan, ini kisah itu. Justru jenengan kalau saking senangnya itu jenengan berikan di jalan Allah, maka itu akan sampai jalan Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Rasulullah sampai mengatakan dzalika malur rabh, dzalika malur rabh, dzalika malur rabh. Sungguh harta yang menguntungkan, sungguh harta yang menguntungkan, sungguh harta yang menguntungkan. Beruntung. Ya. Yang beruntung bukan dikasih kata Nabi, justru yang memberi yang paling beruntung. Yang dikasih enggak mendapatkan pahala, justru yang mengasih mendapatkan pahala. Bukankah kita itu mengejar pahala? Kalau memang kita bisa membuat investasi pahala, kenapa tidak gitu loh. Orang saja itu berlomba-lomba membuat investasi dunia, tanam saham, tanam modal di sini, menjadi apa? Salah satu pemilik ini, supaya apa? Dia bisa nggak harus datang ke tempat itu, tapi mendapatkan profitnya, mendapatkan keuntungannya. Dia tanam modal. Ada orang mungkin jualan sembako, nggak punya modal, punya tanah, punya tempat, punya lahan, modal udah habis. Jenengan membuat surat perjanjian, katakanlah keuntungannya berapa persen, kerugian berarti sama kan. Kalau untungnya besar, nanti kalau rugi menanggung besar juga. Itu yang syar'i. Ya. Jadi ketika jenengan investasi, ketika jenengan mendapatkan keuntungan besar, ruginya nanti juga menanggung besar. Justru kalau jenengan mendapatkan keuntungan besar, ketika rugi jenengan mendapatkan kecil, itu nggak boleh. Itu riba. Ya, nggak boleh. Misalnya jenengan investasi di air minum, dijanjikan sama perusahaan air minumnya pasti untung. Seandainya rugi pun jenengan nggak dikasih kerugian, itu nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Karena investasi mudharabah itu harus apa? Ketika jenengan untung, bagian untung 10%, nanti kalau rugi harus menanggung kerugian 10% juga gitu. Kalau jenengan misalnya untung diberikan untung 60%, maka nanti kalau ada kerugian jenengan juga harus rugi menanggung 60%. Itu yang benar. Kalau jenengan nanti pas rugi jenengan nggak dikasih atau jenengan nggak ikut rugi, nah itu nggak benar. Itu namanya riba. Jenengan makan uang riba. Kullu qardin jarra nafahu fahuwa riba. Setiap peminjaman yang jenengan mendapatkan manfaat di situ, maka itu riba. Jenengan kan meminjamkan uang untuk sebagai modal, ya kan? Nah, ketika jenengan untung, okelah, sama-sama untung 60%. Tapi ketika rugi, jenengan tetap untung. Nah, itu namanya jenengan makan riba. Jadi ketika rugi ya harus rugi. Ruginya harus sebesar dengan keuntungan. Lebih kecil saja itu jenengan makan riba. Namanya jenengan diberi keuntungan hanya karena jenengan
pemodal. Kerugian di apa namanya? di apa namanya itu kalau bahasanya. Jadi kerugian itu hanya pebisnisnya, hanya yang berjualan itu yang menanggung semuanya, enggak. Ya itu namanya riba. Jadi ketika jenengan investasi apa saja, yang harus jenengan pastikan, Pak, kalau saya rugi, kalau kita katakanlah kita rugi, berapa persen yang saya akan tanggung? Kalau jumlah persenannya lebih kecil daripada keuntungan yang jenengan dapat, riba, Pak. Hindari itu, jangan mau. Justru jenengan kalau rugi, jenengan harus sama dengan keuntungan yang saya dapatkan. Katakanlah jenengan kalau setiap untung jenengan mendapatkan profit 50%, nanti kalau ada kerugian jenengan juga harus menanggung 50%. Kalau cuma 40%, yang 10% yang jenengan nikmati ini riba. Ini riba. Karena jenengan mendapatkan keuntungan hanya karena ngasih pinjaman gitu. Khawatirnya nanti nggak dipinjemin kalau saya kasih tanggungan kerugian sebanyak 50%, nanti nggak dikasih pinjaman lagi. Itu riba, Pak. Riba. Orang-orang itu pada berlomba-lomba itu cari yang seperti itu, Pak. Dunia itu yang autopilot, yang ketika dia di sini uangnya itu sudah masuk rekening, tring itu rekening itu. Nah, kenapa kita enggak seperti itu dalam urusan akhirat? Jenengan lebih milih susah payah, sholat malam, tiap malam gitu. Itu nggak bagus. Tapi itu ibadah qasir, ibadah yang pendek. Yang ketika jenengan sudah selesai salam, berhenti itu pahalanya. Coba kalau jenengan cari selain jenengan itu sholat malam terus, jenengan invest ke ibadah-ibadah yang mutaaddi, ibadah-ibadah yang pahalanya mengalir terus. Untung jenengan dapat untung dari ibadah kita sendiri, dapat untung dari ibadah yang dikerjakan orang lain, gitu loh. Coba. Jadi kita kalau dalam urusan dunia saja pengennya itu untungnya double, kalau dalam urusan akhirat coba berpikiran seperti itu, Pak. Jangan sayang. Banyak diperlihatkan bagaimana orang yang kaya meninggal hartanya nggak ada yang dibawa. Nggak ada satupun, Pak. Presiden-presiden yang meninggal itu hartanya nggak ada yang dibawa. Orang-orang kaya yang hartanya triliunan itu meninggal, gak ada yang dibawa, Pak. Kalau dibawa juga anak-anaknya, ahli warisnya itu gak setuju. Ini ayah kita sudah berjuang dari muda sampai punya uang triliunan gitu, miliaran atau triliunan mungkin. Ayo kita kasih lah gitu di kuburan 1 miliar saja. Kan cuma berapa persen? Gak rela, Pak, mereka. Gak rela. Gak ada yang rela. Padahal yang membanting tulang, yang tidak kenal lelah, bekerja setiap hari, itu yang meninggal itu. Tapi ketika uangnya ingin ditaruh sebagian di kuburan, gak ada yang mau mereka. Gak ada. Ya, gak ada yang mau. Jadi carilah ibadah-ibadah yang mutaati. Selain kita mengerjakan ibadah-ibadah yang qasir, sholat malam, baca Al-Quran, sholat, ya, kemudian puasa, itu ibadah-ibadah qasir. Ibadah mutaati itu yang dimanfaatkan oleh orang banyak. Jenengan mengajarkan ilmu, jenengan mempersiapkan membuat sumur yang dimanfaatkan oleh banyak orang, membangun masjid seperti ini, ya kan? Atau ini au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaqahu min ba'di mautih, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya
Ya, bukan jenengan ngambil harta orang lain kemudian jenengan sedekahkan, nggak berguna. Ya, jenengan mencuri harta orang lain kemudian niatnya sedekah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ghayah, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Jangan mentang-mentang tujuannya mau sedekah maka dia mencuri, nggak berguna. Nggak berguna. Mencurinya tetap dihitung mencuri, sedekahnya tidak diterima. Innallaha la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang benar-benar bagus. Maka nggak ada ceritanya, Pak, jenengan mencuri kemudian jenengan niatkan sedekah, nggak ada ceritanya. Jenengan korupsi kemudian jenengan pakai bangun masjid, nggak ada ceritanya. Masjid itu bukan masjidnya jenengan sama sekali. Ya, katakanlah jenengan nganakno duit, utang 3 juta bayari sampai 5 juta. Tujuannya jenengan apa? Yang 2 juta itu jenengan pakai bangun masjid, bagus nggak? Jadi setiap nganakno kabeh bunganya dipakai bangun masjid, nggak berguna, Pak. Nggak diterima sama sekali, nggak boleh. Uang riba hanya boleh dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk atau hal-hal yang nggak dipakai untuk ibadah, untuk WC umum, penerangan umum itu bolehlah, jalan itu bolehlah, masjid nggak boleh, nggak boleh, Pak. Itu uang nganakno. Apalagi uang korupsi, nggak akan diterima, Pak, nggak akan diterima. Bukan saya kemudian kok ngerosok koyo wakili Allah gitu, enggak. Allah sudah berfirman, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu Allah illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang bagus. Itu sudah dalil qat'i, sharih, jelas. Allah nggak akan menerima suatu infak, sedekah kecuali dari yang bagus. Makanya min mali, dari hartanya, ya, dari hartanya. Fi hati, ketika dia dalam keadaan sehat, bukan pas sudah meninggal. Bukan pas sudah meninggal. Coba, ini visi hati lah ini. Bukan pas ketika sudah meninggal. Meskipun di sana ikhtilaful ulama, tapi hadis ini kan jelas, Pak. Ketika dia masih sehat. Oke, ketika anaknya membangunkan masjid untuk ibunya yang sudah meninggal, mendapatkan pahala masjid. Kita berhusnudzon semoga dibangunkan rumah di surga. Tapi apakah pahalanya mengalir? Nah, ini yang permasalahan. Ini kan pembahasan kita tentang mengalir atau tidaknya. Mengalir atau tidaknya pahalanya, gitu loh. Kalau orang tuanya yang sudah meninggal disedekahi sesuatu, saya sedekah air minum untuk orang tua saya, pahalanya insya Allah nyampe, Pak. Karena anaknya yang bersedekah. Bahkan jangankan anaknya, orang yang pernah didolimi dulu di dunia, katakanlah pernah ngerasani, pernah mendolimi dia, pernah ngerasani, si fulan biyen tak rasane, tak fitnah ngene-ngene, tapi saiki wis pecah pun mati. Bagaimana cara kita bertobat ketika orangnya itu sudah meninggal? Maka berbanyaklah sedekah atas nama si bapak fulan yang sudah meninggal. Sampai Pak Balai, apalagi anaknya.
Nah ini pembahasannya kita kan bab apakah itu mengalir atau tidak gitu loh. Kalau jenengan berharap pahala itu mengalir, itu min malihi fisihati sodakotan, ya sodakotan apa? Yang apa? Akhrajaha min malihi fisihati, sodakoh yang akhrajaha, yang ia keluarkan dari hartanya sendiri, bukan harta curian, bukan harta hasil nipu, bukan harta hasil riba dan lain sebagainya. Min malih fi sihhati, ketika dia dalam keadaan sehat. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ya ayu sadaqatin afdal, sedekah apa yang paling utama? Sedekah yang anta saddaqa wa anta sahih, ya sahih, takhshal faqr wa ta'mal ghina, la tuhmil hatta idza balagatil khulqum wa anta taqul li fulan kada wa li fulan kada wa halla li fulan. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, sedekah yang paling utama itu kapan, gitu kan? Anta saddaqa wa anta sahih. Yang pertama itu engkau sedekah ketika engkau dalam keadaan sehat, bukan pas jenengan sudah naza, atau bukan jenengan pas sudah nggak punya harapan, udahlah, sudah divonis dokter kena cancer stadium lanjutan, bukan stadium 4 lagi, sudah lanjut di situ gitu. Baru jenengan bagi-bagi harta gini. Ya itu bagus, tapi masih bagus ketika jenengan masih sehat. Bukan kita meremehkan orang yang sedekah di akhir hayatnya lah Pak, bukan. Tapi kan ini pertanyaan sahabat tuh tanya, sedekah yang paling utama itu kapan gitu loh. Yang paling banyak pahalanya itu kapan? Apakah ketika jenengan sedekah ketika pas sudah mau meninggal kemudian baru sedekah gak dapat pahala? Ya dapat, siapa yang bilang gak dapat? Tapi ketika jenengan, kita itu kan umur itu kita tergolong pendek, umat Nabi itu pendek. Kalau kita nggak mencari pahala-pahala yang banyak seperti itu, yang utama-utama seperti itu, nah pendeknya umur kita itu kalah dengan umat-umat Nabi-Nabi sebelum Nabi kita yang mulia SAW gitu. Maka Nabi itu diberikan amalan-amalan, amalannya satu, pahalanya bertingkat-tingkat. Amalannya kecil, pahalanya besar. Untuk apa? Menyesuaikan umur-umur umatnya yang tidak panjang. Jenengan diberikan seperti itu, tapi jenengan gak memanfaatkannya kan, nanti percuma jenengan itu, terbuang sia-sia. Ya. Yang paling bagus sedekahnya itu jenengan sedekah wa anta sahih, ketika engkau dalam keadaan sehat. Syahih, ketika engkau sehat dan kemudian engkau pelit, lagi pelit-pelitnya, lagi pelit-pelitnya. Jenengan sedekah ketika pas tarik ulur, satu telepono boga, telepono tahu. Tapi kemudian jenengan menang dilebokno, menang disedekahkan, itu yang paling bagus. Takhshal faqr, ketika sedekah itu membuat engkau takut miskin. Sakmene, iki aku rada popo ngene. Nah, itu ketika jenengan takut kemiskinan. Wa ta'mal ghina, dan engkau berharap uang itu membuat engkau kaya gitu loh. Engkau berharap uang itu membuat jenengan kaya.
Ketika sahih, ketika sehat, ketika lagi pelit-pelitnya, ketika jenengan wedi kere, jenengan berharap uang itu membuat jenengan kaya. La tuhmil, kata Nabi, jangan engkau sia-siakan kesempatan seperti itu. Hatta idza balaqatil khulqum, jangan sampai jenengan menunggu ketika nyawa sudah di tenggorokan, di kerongkongan, baru berkata li fulan kada wa li fulan kada, untuk bapak itu sekian, untuk bapak ini sekian. Itu boleh enggak, Pak, ngasih wasiat jenengan? Ngasih wasiat, misalnya jenengan tulis wasiat untuk bapak fulan, nanti kalau saya meninggal saya titipkan hartaku untuk bapak fulan sekian, bapak fulan sekian. Abdurrahman bin Auf seperti itu, Pak. Abdurrahman bin Auf, kebunnya yang kalau dijual itu 60.000 dinar, itu diwasiatkan untuk ummahatul mukminin, untuk ummahatul mukminin kebun ini, sehingga ketika dijual itu semua umatul mukminin dapat bagian yang besar. Kemudian seluruh ahli Badar itu diberi wasiat, untuk ahli Badar yang masih hidup, si fulan ini sekian, atau seluruh ahli Badar yang masih hidup akan mendapatkan sekian harta saya. Itu Abdurrahman bin Auf. Jadi nggak masalah, Pak. Nggak harus yang jenengan keluarga saja, enggak. Itu semua jenengan boleh kasih itu, ya, wasiat itu. Akan tapi paling banyak itu sulus, sepertiga dari harta yang jenengan miliki. Selebihnya nggak boleh. Sepertiga. Katakanlah jenengan punya harta peninggalan 1 juta, yang jenengan boleh berikan wasiat tuh hanya 333 gitu kan. Sepertiga itu sudah mentok. Yang lainnya harus miliknya ahli waris jenengan. Nggak boleh melebihi dari sepertiga. Kata Nabi, wasulus katsir, sepertiga itu saja itu sudah banyak gitu. Jangan kan meninggalkan anak kita dalam keadaan punya uang itu lebih baik daripada meninggalkan anak kita dalam keadaan miskin. Miskin sekarang itu merepotkan, Mbak. Orang itu nggak bisa ibadah gara-gara miskin. Sibuk cari uang gara-gara nggak punya uang, Mbak. Orang-orang itu susah untuk istiqomah di atas jalan yang benar itu gara-gara nggak punya uang. Makanya Nabi itu memohon kepada Allah Azza wa Jalla dijauhkan dari kemiskinan. Wa'udzubika minal faqr. Allahumma inni as'aluka ghina, ya Allah aku minta kecukupan, dan aku berlindung dari kefakiran. Fakir itu merepotkan, luar biasa merepotkan. Orang itu nggak bisa ibadah karena fakir. Orang lain tuh bisa beribadah ke masjid, dia masih kesana kemari mengejar dunia. Karena kalau nggak gitu saya nggak punya uang, Pak, gitu. Ya mau gimana lagi, ya udah. Orang lain tuh bisa utama mencari surga yang tinggi, dia itu cukup yang wajib-wajib saja, karena waktunya dipakai untuk mencari rezeki. Ya. Banyak orang fakir sampai nggak peduli halal dan haram, yang penting saya dapat, Pak. Apa yang mendasari itu? Karena nggak bisa makan, ya. Dan meninggalkan anak kita dalam keadaan punya uang itu lebih baik daripada meninggalkan anak kita dalam keadaan kemiskinan. Makanya Nabi ketika sahabat itu sakit, ya kan, beliau ingin memberikan hartanya di jalan Allah semuanya, nggak boleh, maksimal sepertiga wasulus katsir. Sepertiga itu udah banyak. Kemudian beliau mengatakan, meninggalkan anak engkau dalam keadaan kaya jauh lebih bagus daripada meninggalkan dia tidak memiliki apa-apa. Ya, itu. Jadi jangan boleh berikan wasiat, tapi jangan banyak-banyak, sepertiga harta saja. Paham, Bang, ya? Sepertiga yang jenengan punyai.
Misalnya jenengan kau punya sawah telung kedok kan, sing sak kedok sumben lepan aku mati, sak kedok iki nakno bapak fulan, nggak masalah. Itu nggak masalah, cuma apa sekedok itu. Kalau jenengan sampai ngomong orang kedok gak oleh. Sak kedok itu maksimal kalau jenengan punya 3, ukurannya yang sama loh Pak. Ukurannya sama, okay? Paham Pak? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.